ada pepatah mengatakan, kalau berjalan pelihara kaki, kalau berkata pelihara lidah. Lidah ini lebih tajam dari pedang. Padahal dia tidak punya tulang, dia tidak besi. Kalau luka oleh sembilu, daun piladang bisa jadi obatnya. Tapi kalau luka oleh lidah, kemana obat yang tidak dicari? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh saya senang sekali pada sore hari ini kita dapat bertemu kembali pada kesempatan ini. Lagi-lagi saya mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, semoga kita pemirsa seluruhnya selalu diberkahi hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Dan semoga kita selalu diberinya petunjuk ke jalan yang benar. Sahabat BN, ini ada hal menarik yang kita lihat beberapa hari ini, di mana mantan gubernur DKI Jakarta Ahok alias Basuki Cahayapurnama sepertinya menyindir seseorang dengan kata-kata yang menggelikan. Dan sindiran itu dibalas pula oleh yang lain. Yang menyindir Ahok, yang membalas Nasdem. Di satu sisi, Ahok mengatakan dia merasa bersyukur pada intinya 5 tahun ini diberi kesempatan berkuasa kepada orang yang pintar ngomong. Dibalas oleh seorang tokoh Nasdem dengan mengatakan yang intinya orang yang pintar ngomong dia akan menjaga omongannya. Sedangkan orang yang asal ngomong dia tentu kebalikannya, tidak menjaga omongannya. CNN Indonesia menurunkan berita di bawah judul Nasdem sentil balik sindiran Ahok _2. Lebih bahaya orang yang asal omong. Berita ini tertanggal 10 November 2022, hari Kamis ini. Jakarta, CNN Indonesia. Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali membalas sindiran mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama alias Ahok soal omong pinter, ngomong, dan bahaya politik 2024. Menurut Ali, lebih berbahaya orang asal ngomong daripada orang pintar ngomong. Orang pintar omong menjaga etika, menjaga perasaan orang lain, menjaga hubungan, tidak menyinggung orang lain. Itu akan lebih berbahaya dengan orang yang asal omong, kata Ali saat dihubungi Kamis 10 November. Ahok dalam sindirannya tak menyebut nama sosok yang menurutnya pintar bicara. Namun Nasdem berkata bila pernyataan Ahok itu ditujukan terhadap mantan Gubernur DKI Anies Baswedan yang kini jadi bakal Capres 2024, maka momentum 2017-2022 merupakan waktu yang tepat untuk menilai kinerja Anies. Ali menyerahkan kepada masyarakat untuk menilai apakah Anies menggunakan kekuasaan yang dimiliki untuk kepentingan diri sendiri atau kelompoknya selama menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Jadi menilai Anies itu masyarakat Jakarta yang jadi wasit atas panggung kekuasaan yang diberikan kepada Anies. Apakah karakter Anies seperti yang dituduhkan 2017 atau Anies justru jawab dengan kinerja dan terus tersenyum menjaga kerukunan umat beragama, katanya. Ali pun mengklaim kinerja yang diperlihatkan Anies selama memimpin DKI Jakarta jauh lebih menyenangkan bagi masyarakat. Itu jauh lebih menyenangkan bagi kita semua di sini, ucap Ali. Sebelumnya, Ahok menyinggung orang pintar ngomong dan bahaya politik 2024 mendatang saat memberikan sambutan kepada para relawan Pilgub 2017
di Mall Cilandak, Town Square. Setidaknya ada 2 kali mantan terpidana kasus penistaan agama itu menyinggung orang pintar ngomong. Pertama, saat pembawa acara menyinggung soal kelakar Ahok yang disebut punya waktu saat menjabat sebagai komisaris utama PT Pertamina Persero. Pembawa acara kemudian bertanya apakah Ahok juga sempat melihat sumur resapan. Kita tidak ngomong politik lah. Kita enggak bicara yang ke arah politik. Tapi kita bersyukur 5 tahun Tuhan izinkan kasih ke orang yang pintar ngomong untuk kerja. Ya, itu kita syukuri. Kita bersyukur, kata Ahok yang dibalas riuh oleh para relawan Minggu 16/11. Ahok kembali menyinggung orang pintar ngomong yang kedua kalinya. Sindiran kedua ini dilancarkan Ahok menyebut dirinya bersyukur pernah ditahan di Makobrimob karena bisa menjadi lebih sehat. Jadi sekali lagi bagi saya secara pribadi saya mensyukuri kenapa kalah, kenapa ditahan. Saya bersyukur atas itu semua. Makanya saya lebih sehat ketika saya bisa menerima semua ini. Saya jadi bisa lebih sehat. Saya bisa memaafkan. Saya jadi bisa lebih sehat, ujar Ahok. Kalau kita memilih, tentu kita pilih orang yang bisa ngomong, apalagi yang pintar dia ngomong. Kalau dia bicara dengan orang lain, dia mampu menjaga mulutnya, tidak kasar, tidak asal ngomong saja. Nah, tapi dia pikirkan. Sebab kalau luka oleh sembilu, daun piladang bisa jadi obatnya. Tapi kalau luka oleh lidah, kemana obat yang tidak dicari? Memang luka oleh lidah ini walaupun lidah tidak bertulang, lidah tidak besi, tetapi kalau kalau sempat orang luka ke lidah kita, berbahaya lama terasanya itu. Tidak bisa diobat ke dokter, tidak bisa diobat dengan obat tradisional daun piladang, tidak bisa dikasih obat merah, tidak bisa dikasih betadin, dan lain sebagainya. Obatnya susah dicari. Karena itu memang kita perlu pintar bicara. Kalaupun tidak pintar, bisa mengatur bicara aja udah bagus. Bisa bicara dengan baik aja sudah bagus. Makanya ada pepatah mengatakan, kalau berjalan pelihara kaki, kalau berkata pelihara lidah. Itu. Lidah ini lebih tajam dari pedang. Padahal dia tidak punya tulang, dia tidak besi, tapi lebih tajam daripada pedang lidah ini. Makanya orang pergi negosiasi, rapat-rapat penting, biar tidak bawa pistol tidak apa-apa, biar tidak bawa pedang sekarang ini tidak apa-apa. Yang penting dia harus bawa lidah. Sebab lidah dia itulah yang akan mengatur, yang akan menentukan buruk baiknya hasil rapat, hasil negosiasi, hasil komunikasi. Rapat PBB tidak ada keharusan membawa parang. Tetapi jelas setiap yang pergi ke rapat PBB itu, sidang umum PBB misalnya, atau rapat paripurna di DPR, itu semua orang kita yakin harus bawa lidah. Walaupun tidak tuliskan di undangan, setiap yang pergi rapat diwajibkan membawa lidah. Memang tidak begitu, tetapi otomatis lidah itu harus dibawa, karena akan bicara di sana. Orang akan bertanya kalau ada yang pergi ke sana tidak bawa lidah. Dia akan bertanya. Tetapi orang tidak akan bertanya kalau ada anggota dewan ataupun mitra kerja anggota dewan ketika rapat kerja dia pergi tidak bawa parang. Orang tidak tanya, maka malah kalau bawa parang orang bertanya. Tapi kalau tidak bawa parang orang tidak bertanya. Tapi kalau sempat ada yang tidak bawa lidah orang bertanya. Itu pentingnya lidah. Maka demikian, memang kepintaran bicara ini penting. Haji Agus Salim terkenal karena kepintarannya dalam bicara. Maka dia menjadi diplomat ulung sampai saat ini, sulit menandinginya. Jadi memang pintar bicara perlu. Dan pintar bicara
diiringi dengan cerdas berpikir. Sudahlah bicaranya belepotan, ditambah pula dia tidak cerdas bicara. Ay, kacau itu. Jadi untuk memilih pemimpin, mulai dari tingkat RT sampai ke presiden, memang perlu kita cari pemimpin yang bisa mengatur lidahnya, pintar bicaranya. Seseorang pertama sekali ketika bertemu dengan seorang orang akan melihat buah tuturnya. Sebab pertama kita datang ke tempat orang, kita akan bertegur sapa terlebih dulu. Bertegur sapa itu bertutur kata. Bertutur kata itu bicara. Bicara itu ngomong. Tidak mungkinlah begitu sampai pada sebuah pertemuan, diam saja. Salam kiri kanan, salam kiri kanan itu diam. Tidak mungkin. Pasti bicara dulu. Diiringi dengan senyum yang baik. Yang susahnya sudahlah bicara kasar, wajahnya sadis pula tak pula bisa senyum. Itu gawat itu. Tapi kalau tutur katanya indah, senyumnya bersahabat, pembawaannya sungguh-sungguh bisa dikenang lama. Waduh, indah sekali. Tetapi yang jelas soal asal ngomong dengan pintar ngomong tentu tak usah kita perpanjang. Yang jelas kita melihat antara Ahok dan Ahmad Ali ini menarik kita bicarakan sejenak. Tapi bukan untuk berlama-lama. Demikian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.